Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, Wak Geng, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan masih mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Bagaimana kondisi diri dia untuk saat ini? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang lebih dominan energi kamu yang berbicara di dalam kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini, Knight of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap satu kondisi energi, yang dimana kondisi energi tersebut terlalu memberikan rasa kenyamanan terhadap energi pihak lainnya. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap kondisi satu perasaan seseorang, yang dimana kondisi perasaan tersebut sudah dikecewakan dan sudah dihianati. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Tetapi sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu.
Lagi-lagi saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, seakan-akan pemikiran, perasaan, dan batin yang kamu miliki untuk saat ini sedang berada di dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Bukan hanya tekanan, tetapi kamu ingin meluapkan suatu kekecewaan yang kamu terima, tetapi diri kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya. Knight of Wands, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata Knight of Wands dan mengarah terhadap hubungan LDR yang selama ini kamu jalankan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya mencoba untuk melihat seakan-akan hubungan LDR kamu itu, kamu yang lebih dominan untuk mengejar pasangan kamu. Kamu yang lebih dominan untuk memberikan suatu pertahanan di dalam hubungan LDR kamu. Kamu yang lebih dominan untuk memberikan suatu komunikasi terhadap pasangan kamu. Kamu yang lebih dominan memprioritaskan pasangan kamu. Kamu yang lebih dominan memberikan rasa keseimbangan di dalam hubungan LDR kamu. Semua kamu lakukan dengan tujuan diri kamu mendapatkan suatu ikatan yang jelas. Kamu tidak memandang bahwasannya keadaan keuangan kamu dalam situasi yang tidak aman. Yang kamu pikirkan, bagaimana caranya hubungan LDR yang saya lakukan ini memiliki tujuan dan hasil. Akan tetapi, saya ingin bertanya, ketika diri kamu melakukan hal tersebut di masa lalu ataupun untuk saat ini, apa yang kamu dapatkan dari pasangan kamu? Saya ingin bertanya, kalau memang pasangan kamu bangga-banggakan ketika diri kamu melakukan hubungan LDR tersebut yang dilalui secara komunikasi, apa yang kamu dapatkan, Wage? Saya ingin bertanya, apakah ada kebahagiaan yang kamu terima? Apakah ada rasa kenyamanan yang kamu terima? Saya yakin kemunculan kartu pertama ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi hubungan LDR kamu itu hanya situasi yang penuh dengan pertengkaran. Kenapa saya mengatakan penuh dengan pertengkaran, Wage? Bisa saja manusia tersebut mencari suatu perdebatan, mencari kesalahan kamu, padahal kamu yang lebih dominan mempertahankan hubungan tersebut. Kalau saya mengarah terhadap hubungan rumah tangga kamu, bisa saja kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi dari hubungan LDR yang saya katakan tadi. Mencoba bertahan, tetapi ketika diri kamu bertahan, batin kamu tersiksa. Mencoba untuk memperjuangkan, tetapi perasaan kamu berkata lain. Mencoba membuat rasa kenyamanan, pihak lain tidak setuju.
mencoba membuat kestabilan, tetapi pemikiran kamu kacau. Knight of Wands, manusia yang berpasangan terhadap diri kamu ketika diri kamu membina hubungan rumah tangga, tidak lain hanya memperlakukan diri kamu harus sesuai dengan keinginan diri dia. Apabila tidak tidak sesuai dengan keinginan dia, mungkin perkataan demi perkataan keluar dari mulutnya. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin kemunculan kartu ini pun tidak beda jauh terhadap hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga. Kamu mendapatkan suatu status single parent karena memang kamu sudah tidak sanggup untuk menjalankan hubungan yang pernah kamu jalani. Kamu sudah tidak sanggup untuk memprioritaskan hubungan itu kembali. Karena ketika diri kamu melanjutkan hubungan tersebut, situasi kehancuran yang kamu terima, makanya diri kamu mengambil satu keputusan. Mau atau tidak, saya harus berpisah. Daripada diri saya tertekan, lebih baik saya berpisah. Mungkin itu yang kamu pikirkan. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja menggambarkan situasi energi manusia tersebut untuk saat ini tidak lagi memiliki yang namanya kekuasaan. Tidak lagi memiliki yang namanya power, kekuatan. Mungkin di masa lalu diri kamu yang mengejar-ngejar diri dia. Mungkin di masa lalu diri kamu yang memprioritaskan diri dia. Untuk saat ini giliran diri dialah yang mengejar-ngejar kamu. Giliran diri dialah yang memprioritaskan diri kamu, di mana ketika diri dia mengejar dan memprioritaskan kamu untuk saat ini, karena memang situasinya diri dia tidak lagi memiliki yang namanya power. Power atau kekuatan, kekuasaan dalam segi materi. Dia mengira mengambil satu keputusan ketika menyakiti diri kamu dan mengabaikan diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini, suatu kebanggaan terhadap diri dia. Tetapi kebanggaan itu justru memutarbalikkan kondisinya agar diri dia bisa merasakan seperti apa orang yang mengejar pihak lain. Di saat diri dia mengejar pihak lain dan pihak lain tidak memberikan respon, seperti itulah yang harus dia rasakan. Giliran diri dia untuk saat ini diperlakukan tidak seenak-enaknya. Giliran diri dialah untuk berharap perputaran waktu bisa memperbaiki kehidupan dia. Perputaran waktu yang bisa mempertemukan diri kamu dengan diri dia. Kartu pertama yang keluar, Wak Geng. Baik terhadap posisi energi kamu dengan energi manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Seseorang memegang satu tongkat. Satu tongkat yang dipegang. Kalau saya menarik satu tongkat tersebut dan mengarahkan kartu Page of Wands ini terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, untuk saat ini semua kelicikan, semua kebusukan, semua perbuatan yang dia sembunyikan yang menjadi hal misterius terbongkar.
Atau bisa saja diri kamu sudah mengetahui perbuatan dan sisi keburukan dia. Saya melihat satu persatu sudah mulai muncul ke atas permukaan ini. Mulai dari perselingkuhan, mulai dari kemanipulatifan keuangan, mulai dari kebohongan, mulai dari drama, mulai dari topeng yang dia pakai selama ini, muncul ke atas permukaan, yang dimana ketika hal tersebut muncul, diri kamu sudah tidak percaya lagi terhadap ini orang. Diri kamu sudah tidak memperdulikan ini orang. Karena ini orang benar-benar saya melihat memperlakukan orang lain, tetapi ketika orang lain memperlakukan diri dia dan mengetahui semua kebusukan dia, kelicikan dia, kemanipulatifan dia, dia tidak terima. Page of Wands, satu tongkat yang masih dipegang erat, tetapi tongkat yang dipegang tersebut justru memutarbalikkan kondisi yang dia terima. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya tadi dan mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, Page of Wands seakan-akan membuat diri kamu bergerak, tetapi ketika diri kamu bergerak, kamu melakukannya karena memang ada unsur keterpaksaan. Benar-benar ada unsur keterpaksaan. Untung ada unsur keterpaksaan, ada unsur sakit hati, ada unsur perselingkuhan. Kalau tidak ada unsur tersebut, kamu tidak mengetahui hal apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Kamu tidak akan mengetahui sejauh mana tingkah dan perbuatan dia ketika diri dia tidak berada di samping kamu. Ambil nilai positifnya, Wak Geng. Memang saya mengakui kamu menerima kesakitan. Tetapi kesakitan itu membuka kedua bola mata kamu bahwasannya orang yang kamu prioritaskan tidak baik terhadap diri kamu. Dua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi energi dia untuk saat ini. Seseorang yang tidak memiliki power dan membuat kondisi diri dia menyedihkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Kamu di pihak lain dan dia. Saya tidak tahu apakah awal mulanya diri kamu yang menghadirkan pihak lain di dalam kehidupan kamu, atau memang diri dia yang menghadirkan pihak lain di dalam kehidupan kamu. Saya tidak mengetahui hal tersebut, tetapi menurut apa yang saya katakan, apa yang saya lihat, kemunculan kartu yang saya tunjuk ini seakan-akan kartu pendukung dari Page of Wands. Yang selama ini dia sembunyikan ternyata perselingkuhan dia. Yang selama ini dia sembunyikan adalah sifat yang berpetualang dia terhadap orang lain, yang selalu mencicipi tubuh orang lain hanya demi 15 menit doang. Membuang waktu 15 menit sudah menghancurkan kebahagiaan yang selama ini kamu bina. Menghancurkan power yang kamu berikan terhadap diri dia, menghancurkan power terhadap posisi keuangan dia, menghancurkan power terhadap posisi kestabilan dia. Akibat perbuatan kebodohan dia.
Benar-benar sangat menyedihkan kondisi diri dia untuk saat ini, wak geng. Yang dia kira, hal yang dia sembunyikan bisa membuat diri dia bahagia, akan tetapi alam semesta berbicara lain. Alam semesta memperlihatkan terhadap diri kamu selama ini manusia tersebut tidak baik. Manusia tersebut bukan memiliki tujuan terhadap diri kamu. Ini yang dia sembunyikan selama ini. Pengkhianatan terhadap perasaan, pengkhianatan terhadap keuangan, pengkhianatan terhadap pemikiran, pengkhianatan terhadap pekerjaan, semua wak geng. Tongkat, pedang, dan pangeran memegang pedang. Yang dahulu diri kamu memprioritaskan, untuk saat ini tidak lagi memprioritaskan karena diri kamu sudah sakit hati. Giliran diri dialah yang memprioritaskan diri kamu karena memang semua perbuatan yang dia sembunyikan sudah ketahuan oleh diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Death ini berbicara terhadap 2 arti. Arti pertama, situasi kematian dalam hal perasaan. Arti kedua, situasi kematian yang bersifat fisik dan keuangan. Kalau saya mengarah terhadap situasi kematian dalam hal perasaan, mungkin diri kamu untuk saat ini sudah tidak memiliki perasaan terhadap manusia tersebut, walaupun manusia itu berusaha untuk memberikan diri kamu komunikasi. Ngapain pula membalas komunikasi dia? Toh juga gak ada keuntungan, membuat pemikiran kacau, membuat semuanya hancur. Daripada membalas komunikasi tersebut, lebih baik biarkan saja. Seperti itu mungkin yang kamu pikirkan, karena sudah terlalu dalam tekanan batin yang kamu terima dari manusia tersebut. Kalau saya menarik dari posisi situasi kematian terhadap fisik dan keuangan, mungkin sedang dia nikmati. Sedang dia nikmati karena memang untuk saat ini diri dia tidak memiliki yang namanya power. Power untuk mengharapkan dan memperbaiki kondisinya. Berusaha mencari pihak-pihak lain agar pihak lain bisa membantu diri dia. Tetapi ketika diri dia mengharapkan hal tersebut, satu orang pun tidak ada yang membantu diri dia. Karena orang tersebut yang dia minta bantuan berpikiran apakah akan dimanipulatif atau memang akan memberikan keuntungan. Karena mereka berpikiran manusia ini pun sangat licik. Seperti manusia yang selalu dianggap benar yang dia pikirkan. Wah, saya kan paling berkuasa. Wah, saya kan memiliki kekuasaan. Wah, semuanya harus sesuai dengan kemauan saya. Wah, apapun yang saya katakan semuanya harus nurut. What the fuck? Siapa? Dia manusia, kamu manusia, orang lain manusia. Kehidupan ini seperti roda. Mungkin di masa lalu kamu yang tertindas, untuk saat ini giliran dia yang tertindas. Makanya saya selalu mengatakan, permainkan perasaan, tetapi jangan lebih dominan.
daripada logika. Manusia yang hidup di dunia ini secara otomatis memiliki yang namanya karma. Karma positif dan karma negatif. Mungkin ketika bersama dengan diri kamu, dia menerima karma positif dari diri kamu karena diri kamu memberikan power. Kamu yang menerima karma negatif. Tetapi untuk saat ini, berbanding terbalik, wah geng, tidak sinkron, tidak sesuai dengan kekuatan dia lagi. Karena muncul kartu berunsurkan air dengan kartu yang berunsurkan api. Secara feng shui, memang air dengan api, yin dan yang, saling seimbang. Tetapi keseimbangan itu bukan menjadi tolak ukur untuk mengambil keuntungan. Saya menarik dari feng shui, yin dan yang seimbang. Tetapi keseimbangan itu jangan menjadi faktor bahwasannya diri dia memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Jangan menjadikan diri dia, ketika diri dia memberikan hubungan dan mengikat hubungan tersebut hanya sekedar formalitas. What the fuck? Siapa dia? Secara yin dan yang seimbang. Tetapi dari unsur kartu tarot, api dengan air tidak sinkron, saling bertolak belakang untuk saat ini. Saling memberikan penyerangan. Kamu mungkin di unsur api, diri dia di unsur air, yang selalu memberikan luapan emosi. Ini dia wak geng. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Keenam zodiak yang saya katakan barusan bisa saja salah satunya zodiak kamu, bisa saja salah satunya zodiak manusia tersebut. Air menggunakan kesensitifan, tetapi kesensitifan itu dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain demi mencari keuntungan. Api berpikiran logika, tetapi tidak ada maksud untuk mencari keuntungan dari pihak lain. Itu dia wak geng. Dua unsur yang bertolak belakang dan saling seimbang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang. Kalau saya menarik satu tongkat yang dimiliki oleh satu orang tersebut, bisa saja untuk saat ini diri dia sedang berusaha keluar dari situasi yang menyedihkan tersebut. Bisa saja untuk saat ini situasi energi diri dia berusaha untuk menenangkan kehidupan dia yang tidak memiliki power kembali. Bisa saja dalam kategori kemunculan kartu yang saya pegang ini berusaha keluar dari zona ketidaknyamanan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kita lihat kartu berikutnya. Sesak napas aku wak geng. Muncul kartu ini. Lagi-lagi keluar kartu ini. Mau membuat video apapun saya, mau membahas apapun, pasti keluar kartu ini. Five of Coin. Seseorang yang melihat kondisi ke bawah, di mana ketika seseorang ini melihat kondisi ke bawah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan penyesalan yang sangat mengerikan. Bisa saja untuk saat ini, atau di masa lalu, posisi energi kamu menyesal mengenal diri dia. Akan tetapi, untuk saat ini, justru diri dialah yang lebih dominan untuk berbicara menyesal. Menyesal telah mengabaikan diri kamu. Menyesal mengambil keputusan untuk pergi terhadap pihak ketiga. Lebih dominan
penyesalan dari diri dia karena memang kondisi kehidupan dia benar-benar sangat mengerikan untuk saat ini, wak geng. Menyedihkan, menyesali, tidak tahulah wak geng. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit, bukan hanya penyesalan, bukan hanya situasi kematian dari hal kelicikan dia, tetapi diri dia pun sangat ketakutan untuk saat ini. Sangat ketakutan. Kalau saya mencoba untuk menerobos, sepertinya hal yang menjadi rasa ketakutan dia tersebut dari seseorang yang muncul secara tiba-tiba ke atas permukaan ini. Di luar dari posisi energi kamu sepertinya ini, Wagen. Benar-benar sedang ketakutan terhadap ini orang, satu energi ini. Karena satu energi ini sedang berusaha untuk memberikan sesuatu hal terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul, wow, Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang dalam kategori seseorang ini adalah hasil dari hubungan perselingkuhan dia yang membuat diri dia sangat ketakutan. Yang membuat diri dia benar-benar sangat waspada. Nah, di dalam video ini, kemunculan kartu Queen of Swords akan ada kelanjutannya di dalam video berikutnya. Apa tujuan dari manusia yang muncul tiba-tiba dari hubungan perselingkuhan dia itu? Apakah ingin mempermalukan manusia ini atau memang ingin menghajar manusia ini secara hancur-hancuran? Nanti kamu bisa melihat di video berikutnya, Wak Geng. Masih ada kelanjutan dari video ini terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.